Ya, kembali di Talk 2 News, pemirsa, kami akan update informasi kepada Anda terkait dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta bahwa tidak hanya moratorium selama 6 bulan saja, namun Presiden dalam rapat terbatas pun juga sudah menyatakan bahwa sebenarnya reklamasi ini adalah menjadi bagian dari proyek Tanggul Laut. Selama 6 bulan, Badan Perencana dan Pembangunan Nasional akan membenahi carut-marut atau carut-marut administrasi dalam reklamasi. Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atas izin reklamasi pada swasta inilah yang menjadi cikal bakal karut-marut reklamasi. Anggota Dewan dan pengembang pun tersandung kasus hukum suap reklamasi. Jumat pagi hingga sore tadi pun KPK kembali memeriksa Direktur Utama Agung Sedayu Group Richard Halim. Di tengah kasus hukum yang bergulir, Presiden selaku pemerintah pusat memutuskan bahwa karut-marut administrasi reklamasi segera diperbaiki. Selain mengutamakan nasib nelayan, rapat terbatas juga memutuskan bahwa pemerintah berkuasa penuh atas proyek Tanggul Laut termasuk reklamasi. Mengarahkan sepenuhnya dalam kontrol pemerintah. Bagi proses reklamasi yang sudah berjalan karena sudah ada moratorium, nanti akan dilakukan pembenahan, dan untuk itu Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten diminta untuk mensinkronkan dan kemudian mengintegrasikan semua peraturan perundangan dan juga menyampaikan kepada Bappenas untuk menjadi plan besar bersama. Masih semua lanjut. Yang moratorium 6 bulan ini untuk beresin mana yang pemahaman yang bertabrakan ini. Perizinan reklamasi diatur dalam berbagai undang-undang. Selain pengelolaan pesisir, tata ruang dan kawasan strategis nasional sedianya mengatur perizinan reklamasi. Pemerintah pusat pun memiliki kewenangan atas sejumlah perizinan reklamasi dan tanggul laut. Ya, kita akan bahas pemirsa terkait dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang memang hingga saat ini masih bergulir, utamanya terkait dengan urusan administrasi, siapakah sebenarnya yang berhak untuk mengeluarkan izin reklamasi. Dan sudah ada informasi bahwa memang sebenarnya Gubernur DKI Jakarta tidak berhak untuk mengeluarkan izin reklamasi karena sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa izin reklamasi ini sebenarnya adalah kewenangan dari kementerian. Kita akan membahas pemirsa di Talk 2 News pada malam hari ini sudah hadir dua orang tamu saya di Talk 2 News. Sudah ada Bang Martin Hadiwinata, seorang Ketua Pengembangan Hukum dan Pembela Nelayan. Selamat malam, Bang Martin. Kemudian di sampingnya, saya panggil saja Pak Batman ya, karena di waktu lalu cukup dikenal dengan sebutan Batman gitu. Sudah ada Mas Immanuel. Selamat malam Mas Immanuel, selamat datang kembali di Talk 2 News. Dan tidak hanya berdua, narasumber saya di ujung telepon sudah ada Bang Irman Putrasidin, seorang pakar hukum tata negara. Bang Irman, selamat malam. Malam, Mbak. Iya. Kami masih terus menantikan Anda sebenarnya pada malam hari ini untuk bisa hadir di Talk 2 News untuk kita bisa memperbincangkan terkait dengan administrasi negara. Bang Irman, kalau dari kacamata Anda terkait dengan masalah reklamasi ini sendiri, sudah banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Gubernur DKI Jakarta ini banyak sekali melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku. Kaitannya dengan undang-undang tata ruang, kemudian juga terkait dengan undang-undang pesisir, pantai, dan pulau kecil. Tanggapan Anda? Jadi begini, ini kan berawal dari polemik terhadap kewenangan yang didapatkan oleh Gubernur DKI dari Kepres nomor 1 tahun 95 Ya. tentang reklamasi Jakarta itu. Nah, ini kan Kepres yang dikeluarkan oleh zaman Soeharto ketika itu, gitu. Nah, Kepres 95 ini nampaknya hidup terus selama kurang lebih hampir sampai 2014 tuh. Ya, sampai berarti kurang lebih 95, ya hampir 20 tahun lebih lah, kan gitu. Ya. Nah, bagaimana perkembangan berikutnya terhadap reklamasi itu? Nampaknya memang berbagai macam perubahan-perubahan dalam pelaksanaan reklamasi itu. Namun kalau kita berbicara kewenangan, apakah kewenangan gubernur atau kewenangan siapa reklamasi itu, nampaknya memang semua undang-undang yang lahir sampai tahun 2014 itu, undang-undang pulau kecil, pengelolaan pulau kecil dan pulau pesisir, nampaknya tidak ada yang secara diametral mengatakan bahwa Gubernur DKI tidak berwenang di situ. Gubernur DKI tidak berwenang?
Tidak ada aturan undang-undang yang mengatakan bahwa gubernur DKI tidak berwenang. Oke, baik. Itu Iya. apakah peraturan presiden. Aha. Nah, pada konteks itu maka sampai 2014 kewenangan reklamasi itu masih pada sampai tatanan gubernur di situ. Mhm. Nah, kemudian kan menjadi problematik berikutnya lagi adalah itu setelah 2014 bagaimana nih? Mhm. Gitu. Nah, setelah 2014 keluar undang-undang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil di situ, di mana salah satu mengatur reklamasi, memang sudah mengatur secara tegas bahwa kewenangan reklamasi itu untuk yang memiliki dampak strategis terhadap lingkungan itu ada pada Menteri Kelautan dan Perikanan, kira-kira begitu. Baik. Jadi bukan Menteri Koordinator Maritim Ya. atau Menteri Lingkungan Hidup, bukan yang konferensi pers kemarin, apalagi yang melakukan moratorium reklamasi, bukan, tapi Ya. Menteri Kelautan dan Perikanan di Hmm. situ. Nah, sampai 2014 memang Kepres ini gubernur tidak bisa mengeluarkan Kepres, gitu. Tapi ternyata gubernur masih tetap mengeluarkan keputusan gubernur di situ. Lalu kemudian orang berdebat, ini pelanggaran. Oke, mungkin pelanggaran. Tapi kan kemudian tiba-tiba pemerintah mengeluarkan solusi moratorium reklamasi. Ya. Ketika keluar solusi moratorium reklamasi, maka itu berarti memberikan sanksi kepada pengembang. Kata pengembang, loh, kok kalian yang bersalah, gua yang kena hukuman. Saya kan datang minta izin, diberikan izin sama pemerintah di situ. Ya. Gitu, bukan saya yang berhak menentukan izin itu. Kok kami yang dikenakan moratorium, dan yang mengeluarkan moratorium lagi itu ditandatangani konon kabarnya bukan menteri, bukan gubernur DKI yang mengeluarkan keputusan itu, tapi oleh kementerian lain. Andai pun kemudian kementerian yang mengeluarkan Kelautan dan Perikanan moratorium itu pun juga tetap tidak sah, keliru, karena yang mengeluarkan keputusan adalah gubernur di situ. Nah, di sini problematiknya kemudian menjadi problematik baru lagi karena ternyata merugikan hak-hak konstitusional pengembang yang merasa tidak pernah melakukan pelanggaran. Bahwa mungkin anggap pelanggaran adalah itu pada level negara, kok kami yang dihukum dan moratorium itu, gitu. Baik. Baik, tapi kalau ya, Bang Martin, apa yang ingin Anda tambahkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Irman? Sudah. Oke, baik. Tapi kalau terkait dengan undang-undang yang saat ini berlaku begitu ya Bang Irman, kita juga tahu ada yang namanya kawasan strategi nasional. DKI Jakarta ini masuk dalam kawasan strategi nasional begitu ya, yang juga diatur dalam undang-undang dan Perpres. Iya, dan di dalam Perpres itu sendiri kemudian juga tertulis begitu ya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang juga menyatakan bahwa sebenarnya izin terkait dengan reklamasi ini adalah datangnya dari menteri terkait. Iya, menteri terkait yang dimaksud itu Kelautan dan Perikanan, bukan Kemenko Maritim. Oke, artinya Atau memang Menteri benar Kehutanan izin dan reklamasi Lingkungan itu Hidup. adalah dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Iya, harusnya begitu. Ya, lalu bagaimana dengan Betul. izin-izin yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta? Dari Disesuaikan Pergub yang segera, sudah disesuaikan segera dengan aturan. Lakukan penyesuaian. Karena di undang-undang itu sudah mengatakan izin-izin yang sudah terlanjur keluar sebelum undang-undang diundangkan disesuaikan. Ini dianggap izin yang keliru dilakukan oleh pemerintah, gubernur atas nama pemerintah, menyesuaikan aja itu, bukan jatuhnya di moratorium di situ. Oke, artinya apakah memang ini ada pelanggaran yang dilakukan jika memang gubernur tiba-tiba saja mengeluarkan izin, padahal sebenarnya secara aturan memang tidak ada yang menyebutkan bahwa gubernur tidak boleh mengeluarkan izin. Tapi kalau dilihat dari secara undang-undangnya, Setelah 2014, gubernur tidak berwenang lagi, tapi izin sebelum 2014 itu gubernur masih berwenang. Setelah 2014, gubernur tidak berwenang lagi di situ. Oke, artinya ini ketika gubernur tidak berwenang lagi, maka bagi pengembang itu hak dia adalah sesuaikanlah izin itu, jangan memberikan moratorium sanksi bagi kami, bagi pengembang nih, gitu. baik. Artinya memang tetap harus disesuaikan begitu ya dengan aturan yang berlaku hingga saat ini. Iya, artinya disesuaikan dengan menteri itu, tapi jangan dilakukan moratorium. Kalau memang Karena sampai bisa dengan jadi, kalau sampai dengan saat ini tidak ada penyesuaian terhadap aturan yang memang saat ini sedang berlaku, apa yang terjadi dengan izin yang dikeluarkan oleh gubernur? ya kan dia sudah dilakukan moratorium yang saya dengar itu. Tapi pengerjaan proyek reklamasi tetap berjalan. Kenapa? Pengerjaan proyek reklamasi sendiri tetap berjalan begitu, walaupun sebenarnya Berarti moratorium sudah kehilangan dilakukan. legitimasi itu, karena memang yang melakukan moratorium adalah bukan lembaga yang berwenang ternyata. Nah, itulah resikonya. Kalau negara melaksanakan kewenangannya, sementara bukan dia yang berwenang.
akhirnya menjadi tidak bergigi. Ternyata pengembang menjalankan lagi terus. Oke, baik. Saya ke Mas Martin terlebih dahulu ya. Mas Martin, kalau Anda melihat dari kacamata Anda saja sebagai seorang dari pengembangan hukum begitu ya, dan juga pembela nelayan. Kalau Anda lihat dari tatanan atau mungkin dari sisi administrasi negaranya. Saya kira sudah sangat jelas ya, dari ketentuan-ketentuan yang ada sejak 2007, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kemudian Undang-Undang Penataan Ruang itu sudah mengatur mengenai kawasan strategis nasional. Dan kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan strategis nasional ada di pemerintah pusat. Kemudian salah satu catatan penting yang harus Bapak Irman Putra Sidin ketahui juga adalah Kepres 52 itu 95 sudah dicabut oleh Perpres 54 tahun 2008. Nah, apakah ini yang dinamakan taat konstitusi atau melanggar konstitusi? Itu kita bisa lihat dengan sangat jelas bahwa terjadi pelanggaran kewenangan di sini. Pelanggaran kewenangan yang dimaksud seperti apa? Dia menerbitkan ketentuan kebijakan administratif yang bukan kewenangannya Pak Gubernur dalam konteks izin reklamasi. Artinya menurut Anda ada pelanggaran? Betul. Ada menabrak aturan begitu yang sudah berlaku? Betul. Silakan. Dan juga moratorium ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya telah terjadi pelanggaran hukum. Bahwa telah banyak pelanggaran-pelanggaran hukum di belakang terbitnya izin reklamasi. Dan sudah seharusnya jika gubernur kita taat konstitusi, dia mencabut izin-izin reklamasi itu. Tapi sampai dengan saat ini pun juga belum dicabut begitu ya. Silahkan Mas Immanuel. Ya, ini kan bicara tentang soalnya ada persoalan teknis hukum. Nggak mungkin lah namanya sekelas gubernur bisa mencabut perpres Mbak ya. Kedua, titik persoalan reklamasi ini sebetulnya di Perpres 52 1995 ini. Yang akhirnya lahirlah Perpres 54 2008. Ini kan persoalan-persoalan teknis hukum atau bahasa yang paling ekstrim ini ada yang namanya korupsi regulasi. Korupsi politik regulasi ini yang harusnya menjadi sasaran tembak kita bersama yang menginginkan perubahan. Di Republik ini kalau ditanya tentang banyak gak peraturan-peraturan yang bertabrakan dengan undang-undang? Sangat banyak. Sampai Presiden kemarin bilang ada 3.000 perda, itu yang tidak layak. Itu artinya memang jalan solusinya yang kalau Pak Sidin bilang, ya harus ada penyesuaian. Dan penyesuaiannya juga jangan menjadi celah hukum tanpa membatalkan undang-undang atau peraturan yang sebelumnya. Nah kita berharap Perpres 54 itu, Perpres 52 1995 itu dicabut, dihapuskan dan tidak ditiadakan. Kemudian 54 juga. Belum bos, belum. Itu belum dicabut, belum. Pramono itu sekap itu masih bilang ini berlaku. Itu masih berlaku. Nggak mungkin sekelas Seknek, Pramono Anung mengeluarkan pernyataan itu tanpa ada data. Gitu. Nah makanya kita berharap pemerintah harus lebih teliti melihat persoalan ini. Karena ini tumpang tindih aturan atau regulasi ini kan kepentingan cuma satu. Mengakomodir kelompok-kelompok yang koruptif untuk mengambil keuntungan. Artinya Pak Gubernur juga harus lebih teliti. Itu. Saya potong terlebih dahulu ya, kita harus break terlebih dahulu sebelum Anda memperdebatkan terkait dengan aturan ini sendiri. Bang Irman, Anda masih bergabung bersama kami? Ya, baik, kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah pemirsa bersama kami di Talk to iNews.